Inilah sosok Devi Wiranti, ASN Musirawas Utara, Muratara, Sumsel yang sebut medsos Prokopim Muratara bukan tempat aduan masyarakat tapi untuk eksis. Adapun sosok Devi Wiranti kini tengah menjadi sorotan. Hal itu lantaran Devi Wiranti menyebut media sosial Prokopim Muratara bukan tempat aduan masyarakat melainkan untuk eksis. Pernyataan tersebut disampaikan langsung melalui live di akun resmi pemerintah daerah tersebut. Yang bikin geram netizen, ia mengatakan bahwa akun tersebut hanyalah untuk eksis. Pernyataan inilah membuat netizen ramai berkomentar dan bereaksi karena kelakuannya itu. Akun pemerintah seharusnya bisa menjadi wadah suara masyarakat mengenai kebijakan pemerintah serta aduan-aduan yang tengah dikeluhkan masyarakat. Namun, ketika fungsi itu justru dikesampingkan, wajar jika kepercayaan publik mulai terkikis. Sementara Fakta Muratara kembali mengunggah penyataan ASN yang diduga siaran langsung, live, melalui akun resmi milik pemerintah daerah tersebut. Video salah satu ASN yang mengatakan akun sosmed Prokopim diunggah di akun Instagram @sumsel.keras. Akun ini bukan untuk keluhan ini akun kami untuk eksis bae, ujar wanita tersebut di live-nya. Dalam unggahannya akun bernama @wiranti_dr di postingan Fakta Muratara menyampaikan permohonan maaf. Assalamualaikum, saya Devi Wiranti selaku staf Prokopim meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi, bahwasanya tidak ada maksud dan unsur lain mengenai video tersebut, tulisan dalam unggahan itu. Terpisah, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Prokopim Muratara, Junaidi menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian stafnya. Saya selaku Kabag menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian staf saya, ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu, tanggal 22 Juni tahun 2025. Junaidi menegaskan telah menegur yang bersangkutan langsung dan sudah memintanya untuk membuat klarifikasi langsung. Yang bersangkutan sudah saya tegur dan telah membuat klarifikasi dan permohonan maaf, pungkasnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe. Aku PNS iya, tapi bisnis juga iya. Lah, emang bisa? Selamat datang di series PNS Bisa Bisnis. Halo, aku Mujib, aku seorang PNS dan aku juga sedang mengelola 4 bisnis retail. Gimana ngatur waktunya biar bisa maksimal di dua-duanya? Jadi kayak gini keseharianku. Jam 5 sampai jam 6, aku ngecek laporan dari tim terkait stok toko di hari itu. Habis itu aku kantor dan full ngerjain urusan kantor. Di sela-sela jam istirahat, aku ngecek laporan tim Persif. Pulang jam 4 sore, waktunya quality time sama keluarga. Dan habis maghrib sampai jam 10 malam, aku ngurusin bisnis lagi, ngecek pekerjaan tim, briefing jarak jauh, dan lain-lain. Nah, apa yang ngebuat aku bisa lebih mudah ngejalanin ini? Faktornya banyak, selain dari keluarga dan pasangan yang suportif, plus model bisnisku yang sudah bisa dibilang autopilot. Jadi aku nggak perlu hadir setiap hari di tempat, tinggal monitoring aja. Di weekend atau hari libur, aku juga nyempetin untuk cari inspirasi, minta arahan sama bapak ibu yang sebagai mentor aku, biar bisnis ini gak cuma jalan, tapi bisa berkembang terus menerus. Jadi apakah bisa PNS sambil jalanin bisnis? Ya bisa banget, asal kita bisa pintar-pintar menyusun sistem bisnis, bagi waktu, sama manajemen diri sendiri. Jadi kalian tertarik gak kerja kantoran sambil jalanin bisnis? Komen di bawah ini ya. Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Angkatan 73 pada Latsar ini. Pada hari ini kami akan membahas isu strategis kontemporer mengenai etika bermedia sosial bagi ASN. Pertama-tama, perkenalkan, saya Tania Wulandari yang bertugas sebagai moderator pada hari ini. Selanjutnya, kita langsung saja berdiskusi dengan para narasumber kita yang ada di sini, yaitu pertama Mas Fajar Muhammad Ihsan selaku narasumber pertama. Selanjutnya ada Mas Syahrullah Faturrahman dan Mas Rizky Rizkola beserta Mas Tigor Gabriel Pasaribu. Kita mulai saja untuk pertanyaan yang pertama ya. Pertama, apa tanggapan dari Anda semua sebagai narasumber tentang fenomena ASN muda yang ada di medsos yang sekarang banyak menggunakan media sosial? Baik, silakan dijawab, bisa dimulai dulu. Mungkin dari Mas Fajar.
Boleh silakan dijawab. Oke, terima kasih ya Mbak. Kalau menurut saya sih mikirnya kalau medsos itu kan ibarat pisau bermata dua gitu. Jadi bisa dipakai buat kebaikan, bisa buat sharing-sharing yang hal-hal yang baik, dan juga bisa bikin blunder seperti yang ada di video sebelumnya gitu. Jadi kita memang sebagai ASN muda lebih baik mengupload atau membuat konten-konten yang bermanfaat gitu. Baik, terima kasih Mas Fajar atas jawabannya. Selanjutnya, ada yang mau mengajukan diri untuk menjawab dengan pertanyaan yang sama? Izin Mbak, Ya, baik. Terima kasih. saya sih setuju sekali sih sama Mas Fajar. Mungkin sekarang ini kan kita lihat di sosmed itu yang malang melintang itu kan banyak yang positif maupun negatif. Nah, kita sebagai ASN pun ya harus tahulah batasannya sampai mana. Dan kita tetap sebagai ASN tentu harus menjaga netralitas sehingga apa terciptalah harmonisasi. Jangan sampai isu-isu yang malah hoax malah diedarkan. Sehingga ya itulah terciptanya ASN yang emas, generasi emas ya kan. Tapi ya kurang lebih saya setuju kalau misalkan medsos adalah pedang bermata dua dan kita harus bisa memanage hal tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya untuk Mas Rizky. Selanjutnya mungkin Mas Syahrullah bisa menjawab, memberikan tanggapan. Terima kasih untuk Mbak Tania atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin tanggapan saya mengenai ASN muda untuk bermedsos itu tergantung kepada orangnya ya. Kita harus lebih baik ke hal-hal positif seperti kita membuat eh, membuat pengumuman di medsos seperti kayak di sini ada tim SMRT. Jadi kita di sini membuat jadwal-jadwal kapal di medsos yang lebih berguna atau kegiatan-kegiatan yang ada di pelabuhan seperti itu. Jadi kepada masyarakat kan sekarang lebih ke digital. Masyarakat lebih lihat di HP. Jadi kita bisa pengumuman-pengumuman yang ada di kantor, di tempat kita kerja bisa melalui medsos itu pun sendiri. Begitu Mbak Tania. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih kembali untuk Mas Syahrullah. Sejauh ini tanggapannya sangat baik dan bagus sekali ya. Yang terakhir, Mas Tigor, silakan untuk tambahannya. Ya, izin Mbak, kurang lebih sepakat juga dengan teman-teman yang lain bahwasanya kalau sebagai ASN muda kita alangkah baiknya bijak dalam bersosial media ya. Jangan sampai kita mengujar kebencian dan juga memberikan hal-hal negatif di sosial media. Alangkah baiknya kita juga bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat dari unit kerja kita masing-masing sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu Mbak. Mungkin itu sih Mbak. Baik, terima kasih banyak Mas Tigor untuk jawabannya. Intinya bermedia sosial itu sesuai ya sebagaimana orang tersebut menggunakan ya. Jika digunakan baik maka akan jadi baik. Jika tidak digunakan dengan baik maka itu akan jadi negatif gitu. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini saya ajukan ya kepada Mas Fajar selaku narasumber pertama. Pertanyaannya yaitu bagaimana dampak positif dan negatif bagi ASN yang menggunakan media sosial. Dan sesuai bagaimana tadi contohnya sudah kita tampilkan di awal ya. Silakan ditunggu jawabannya Mas Fajar. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Untuk sisi positifnya jelas sangat banyak ya Mbak. Kita bisa menggunakan medsos itu untuk transparansi misalnya, nunjukin kinerja-kinerja instansi kita, program-program yang sedang dijalankan. Itu juga bisa meningkatkan kepercayaan publik kepada instansi pemerintah. Lalu penyebaran informasi juga lebih cepat karena masyarakat bisa mengaksesnya lewat handphone gitu. Masyarakat bisa tahu prosedur layanan, kebijakan-kebijakan baru, bahkan tips-tips administrasi hanya dengan membuka handphonenya saja gitu. Selain itu, medsos juga bisa membangun reputasi institusi dan citra ASN yang lebih modern, adaptif, dan dekat dengan generasi muda.
Kita bisa berinovasi lewat cara komunikasi yang lebih segar, lebih kreatif, tanpa harus terjebak birokrasi yang sedikit kaku gitu. Dan jangan lupa juga buat pribadi ASN ini juga bisa menjadi sarana untuk personal brandingnya teman-teman ASN sekalian gitu. Jadi ASN bisa dikenal sebagai sosok yang profesional mungkin atau inspiratif, bahkan bisa jadi role model di dunia digital gitu. Tapi tentu dengan banyaknya sisi positif yang ada di medsos sebagai ASN untuk bermedsos gitu. Tentu ada sisi negatifnya juga gitu. Misalnya kalau ASN terlalu sering pamer kehidupan gitu, pribadi yang mewah gitu, atau dan itu dapat menimbulkan kesan konflik kepentingan dan membuat wibawa ASN itu turun di masyarakat. Belum lagi kalau terlalu asik main medsos di jam kerja juga bisa mengganggu produktivitas gitu. Resiko lain adalah ikut menyebarkan hoaks tanpa sadar atau yang lebih bahaya lagi bisa membocorkan data-data penting yang harusnya dijaga oleh instansi tersebut gitu. Dan terakhir juga masalah privasi. Begitu kita upload sesuatu di internet itu sudah menjadi konsumsi publik untuk selamanya gitu. Jadi namanya rekam jejak pasti akan ada di digital selamanya gitu ya, Mbak. Jadi menurut saya kuncinya cuma satu, yaitu bijak dalam bermedsos. Jadi ASN boleh tetap kreatif, tetap eksis di ruang digital, tapi harus ingat juga peran dan tanggung jawabnya sebagai pelayan masyarakat. Mungkin segitu Mbak tanggapan dari saya. Baik, terima kasih banyak Mas Fajar atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya berhubungan tadi dari jawaban yang diberikan oleh Mas Fajar ini, yaitu bagaimana sih gitu caranya cara bijak bagi ASN dalam menjaga etika saat menggunakan media sosial agar tetap menjadi seorang ASN yang profesional. Pertanyaan ini saya berikan kepada Mas Rizky selaku narasumber selanjutnya. Silakan Mas Rizky untuk jawabannya. Terima kasih. Suara saya masuk ya, Kak? Ya, mohon izin mungkin ini berkaitan, mohon izin Kak, bisa diulang untuk pertanyaannya? Sedikit kurang Pertanyaannya jelas. tadi, ini Mas Rizky dulu nggak apa-apa ya. Bagaimana dampak positif, yang tiga, bagaimana cara bijak tadi bagi ASN dalam menjaga etika saat menggunakan media sosial? Ya, mungkin ini pertanyaannya memang intinya bagaimana sih skup dari kita sebagai ASN dalam menggunakan medsos? Mungkin batasannya sampai mana? Tapi bukan berarti di sini kita dilarang ya menggunakan medsos, tapi juga yang dijelaskan tadi sama Mas Fajar sebenarnya untuk positifnya banyak sekali. Tapi ya satu sisi juga tentu ada larangannya, ada batasannya bagi kita. Tentu sebelumnya yang bisa saya sampaikan gini, sebelumnya kita sebagai ASN tentu ada kode etik yang harus kita patuhi. Mungkin ada nilai-nilai yang tertuang mungkin sebelumnya. Lalu apa yang tertuang? Misalkan nilai profesionalitas, nilai netralitas, dan kemudian ada integritas juga yang harus ditunjukkan. Nah, mungkin eh dalam segi saya rangkum ya. Mungkin yang pertama berkaitan politik atau ideologi. Sebenarnya ya kita tidak boleh menyebarkan konten-konten yang bertentangan dengan Pancasila atau undang-undang ataupun pemerintah yang sah yang saat ini. Kemudian eh, mungkin selama politik lah atau pilkada dan sebagainya kita tidak menunjukkan gestur atau dukungan terhadap partai atau calon tertentu, meskipun itu hanya berupa like, share, ataupun mungkin dalam foto kita menggunakan gestur tertentu, yaitu merupakan ciri-ciri yang tidak netral gitu. Terus kemudian apalagi nanti digunakannya medsos pribadi untuk kampanye itu sangat-sangat tentu dilarang. Kemudian apalagi ada juga berkaitan dengan larangan konten negatif. Maksud konten negatif ini apa? Jadi ASN ini tidak menyebarkan hoax yang tidak jelas dasarnya seperti apa. Kemudian ada ujaran kebencian, bentuk radikal, apalagi bentuk yang sekarang mungkin beredar ya, perjudian online atau pornografi. Kemudian ada ancaman maupun provokasi. Nah, lalu kemudian mungkin ada juga larangan berkaitan kita mengekspos
berkaitan kehidupan pribadi, misalkan memamerkan, flexing tentang kekayaan, nah itu kan tidak sesuai dengan ciri ASN ya. Kemudian juga menyalahgunakan medsos untuk kepentingan pribadi yang malah merugikan instansi atau negara. Kemudian kita juga sebagai ASN harus menjaga citra, tidak menggunakan kata kasar atau menghina ataupun hal-hal yang tidak sopan. Kemudian membuat citra kita sebagai ASN ataupun yang di pemerintahan sangat jelek. Kemudian mungkin di situ juga mungkin dijelaskan lah itu berkaitan sanksi-sanksi yang mungkin itu mungkin mungkin dijelaskan lah sama teman-teman. Mungkin yang terakhir mungkin dari kata saya mungkin sebenarnya ASN itu media sosial itu sangat-sangat bermanfaat. Banyak hal yang bisa digunakan. Misalkan di versi saya, contohnya versi saya di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan itu banyaknya layanan. Nah, sekarang kami itu mengintegrasikan sistem dengan sebuah gadget yang di mana para pengguna jasa ini bisa melihat nih secara lengkap, bisa nih langsung terintegrasi dengan sistem sehingga benar-benar bisa membuat pelayanan lebih profesional lah saya sebut. Pelayanan juga lebih on point terhadap klien, terhadap maksud saya terhadap pengguna jasa. Mungkin kurang lebih itu Kak, Mbak, dari saya. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Mas Rizky. Di tempat saya juga di Pusdatin untuk sekarang ini juga sedang meningkatkan layanan-layanan berbasis online gitu ya. Jadi kurang lebih juga sama itu. Jadi bagaimanapun media sosial ini memang memiliki dampak yang banyak, sebenarnya banyak positifnya sih untuk bagi kita ASN gitu untuk lebih meningkatkan layanan lagi kepada masyarakat. Untuk pertanyaan selanjutnya akan saya tanyakan kepada Mas Syahrullah ya. Mas Syahrul, ini tadi sih dari Mas Rizky sudah banyak ya informasi-informasi mengenai gimana cara-cara bijak beretika gitu dalam apa namanya bagi ASN untuk menggunakan media sosial gitu. Apakah ada tambahannya lagi nih larangan-larangan apa aja yang tidak boleh dilakukan oleh ASN gitu saat menggunakan media sosial gitu? Yang bisa berdampak negatif dan bisa berdampak buruk gitu bagi ASN di mata masyarakat. Silakan Mas Syahrullah untuk jawabannya. Terima kasih. Terima kasih buat Mbak Dania sebagai moderator. Saya akan menjawab. Di sini banyak sekali larang-larangannya ya, seperti yang disebutkan oleh Mas Rizky tadi, itu tidak boleh mendukung calon dan partai politik. Itu menurut saya betul juga, kita sebagai ASN harus netralisasi. Terus kita juga tidak boleh menjaga jarak dengan kegiatan politik. Kita harus fokus dengan kegiatan kita di sini sebagai pegawai pemerintahan, dan dan di sini juga harus netral dalam pilkada. Pokoknya dengan segi kegiatan-kegiatan semua politik itu kita harus netral semuanya. Tidak boleh menggunakan informasi, menyalahgunakan informasi yang ada di sini. Kita di sini kan sebagai di pemerintahan, jangan sembarangan untuk menyebarkan informasi kepada hal-hal yang negatif pada masyarakat. Terus kita juga harus menjaga privasi kita. Kita tidak boleh terlalu terbukalah kepada masyarakat kejelekan-kejelekan kita yang ada di dalam di sini. Seperti itu, reputasi kita harus lebih bagus dipandang oleh masyarakat. Dan di sini juga harus pencemaran nama baik kita. Kita juga harus naikin nama baik kita juga di sini, harus selalu dilihat masyarakat itu terpandang, jangan terlihat jelek seperti gitu. Dan di sini kita kalau misalkan sebagai ASN tidak boleh selalu seperti yang dicontohin tadi, selalu kita live dengan seragam kedinasan atau dengan logo-logo kedinasan kita di sini, sedangkan itu demi kepentingan pribadi kita. Jadi kita boleh nge-live atau apa, tapi kita harus dengan kepentingan instansi. Seperti itu, seperti contohnya kita memberikan ilmu-ilmu kepada masyarakat, nge-live-nya itu dengan yang kita dapat di sini.
Jangan seperti kepentingan diri sendiri, seperti kita joget-joget atau apa dengan menggunakan seragam ataupun di belakang kita dengan logo-logo instansi kita seperti itu. Dan kita harus menjaga martabat instansi kita di pandangan masyarakat. Seperti itu, Mbak. Mungkin kurang lebihnya bisa disampaikan oleh teman-teman kita yang lain. Cukup sekian dari saya, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Mas Syahrul. Untuk selanjutnya ya, ini yang terakhir saya tanyakan kepada Mas Tigor ya. Tadi kan sudah disebutkan tuh sama teman-teman sama narasumber yang lain dari Mas Fajar, Mas Rizky dan Mas Syahrul gitu. Jika memang ada ASN nih yang masih tetap melakukan hal-hal negatif, misalnya dia masih joget-joget pakai seragam atau masih apa ya, masih melakukan konten-konten negatif hanya untuk viral atau untuk kepentingan pribadi apapun, masih melakukan kegiatan pamer-pamer di media sosial gitu. Kalau menurut Mas Tigor nih, apa aja nih jika seorang ASN itu pasti melakukan hal-hal yang negatif, apa sanksi bagi dan hukuman bagi ASN yang melakukan hal negatif tersebut? Silakan untuk jawabannya, Mas Tigor. Terima kasih. Oke Mbak, izin saya jawab ya Mbak. Terkait sosial media ini, pastinya berkaitan dengan Undang-Undang ITE ya, atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Jenis sanksinya itu beberapa ada yang mulai dari ringan, sedang sampai berat. Yang ringan ini biasanya berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Dan juga untuk yang sedang sampai berat, yang berat itu misalnya berupa penurunan pangkat ataupun pemindahan dalam rangka penurunan jabatan. Contoh pelanggaran yang dan sanksi ini bisa berupa ujaran kebencian, misalnya kita memberikan ujaran kebencian di media sosial dengan menyudutkan beberapa pihak, lalu juga penyebaran hoak, misalnya kita memberitakan berita yang bohong atau yang tidak benar sebagaimana mestinya yang dapat memicu konflik atau pertikaian bagi beberapa pihak. Lalu juga pelanggaran kode etik, misalnya kita melanggar kode etik PNS, misalnya tidak menjaga netralitas atau juga tidak memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Dan yang terakhir itu pelanggaran Undang-Undang ITE, misalnya kita tidak memenuhi eh, undang-undang yang sebagaimana mestinya, misalnya kita melakukan pencemaran nama baik ataupun ujaran kebencian. Dan ini bisa dikenakan sanksi pidana ataupun penjara dan juga dikenai sanksi denda. Mungkin itu sih Mbak yang bisa saya jawab Mbak. Baik, terima kasih banyak jawabannya, Mas Tigor ya. eh Mungkin apakah masih ada tambahan atau tanggapan lagi dari narasumber yang ada di sini? Tidak ada ya? Sudah cukup ya? Baik. Kalau sudah cukup, maka cukup sekian ya untuk podcast yang kita bahas hari ini mengenai ASN dan media sosial ini. Gitu. Terima kasih banyak atas jawabannya bagi semua narasumber, Mas Fajar, Mas Rizky, Mas Syahrul, dan Mas Tigor ya. Saya selaku moderator menutup acara podcast hari ini. Dan sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.